Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 11 SMK. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi pertemuan ketiga. Masih bersama Ibu Putri Ayu Resti Fauzi, guru Bahasa Indonesia. Ibu mengajar di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel Ibu ini supaya Ananda tidak ketinggalan materi video pembelajaran dari Ibu selanjutnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, materi Ibu ini dibantu oleh Ibu Desi Erlinasari. Kita baca basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Anda semuanya, mari kita bahas pertemuan ketiga pada teks eksplanasi, yaitu materinya materi E. Nah, materi E ini kita akan membahas mengenai produksi teks eksplanasi. Oke, Ananda telah mempelajari struktur teks eksplanasi. Kali ini Ananda akan belajar menyusun teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pernah Ananda pelajari dapat dijadikan kerangka dalam menyusun teks eksplanasi. Selain menyusun teks eksplanasi, Ananda akan menyunting dan menyajikan teks eksplanasi. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai pola pengembangan dalam teks eksplanasi dan langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, menyunting teks eksplanasi. Yuk kita bahas satu persatu materi E. Yang pertama, pola pengembangan teks eksplanasi. Oke, setiap teks mempunyai pola pengembangan tersendiri, termasuk teks eksplanasi. Secara umum, pola pengembangan teks eksplanasi terdiri dari dua cara, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Nah, kita bahas pola pengembangan sebab akibat terlebih dahulu. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Teks eksplanasi untuk menjawab kata tanya mengapa digunakan untuk menjelaskan sebab akibat terjadinya sesuatu. Pola pengembangan sebab akibat sering digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial budaya dalam teks eksplanasi. Yang kedua, pola pengembangan proses. Teks eksplanasi dapat digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Teks eksplanasi dengan pengembangan proses digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu fenomena terjadi. Pola pengembangan proses dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui dulu perinciannya secara menyeluruh. Yang kedua, kita bagi proses menurut tahapan-tahapan kejadian. Yang ketiga, kita jelaskan setiap urutan ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Nah, itulah dia pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Oke, dalam menyusun sebuah teks eksplanasi, Ananda harus menentukan topik. Topik adalah suatu yang wajib ada dalam menyusun suatu teks. Topik yang digunakan harus difokuskan secara terperinci agar pokok bahasan membentuk suatu teks yang padu. Topik digunakan penulis dalam mengembangkan dan menjabarkan uraiannya. Nah, dalam menentukan topik, perlu diperhatikan beberapa aspek, antara lain topik yang menarik, topik sesuai dalam bidang studi penulis, dan topik jarang ditulis orang. Nah, itu dia menentukan topik atau tema. Langkah yang keduanya, menentukan tujuan penulis. Setelah menemukan suatu topik yang menarik, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penulisan. Setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisan yang akan dikerjakan. Tujuan penulisan merupakan titik tolak seluruh kegiatan menulis.
Rumusan tujuan penulisan adalah suatu gambaran penulis dalam kegiatan menulis selanjutnya. Nah, dengan menentukan tujuan penulisan, akan diketahui isi yang harus dilakukan pada tahap penulisan. Itu dia tujuan penulisan. Kita lanjut yang ketiganya, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, data merupakan bagian penting dalam penulisan teks ekspansi. Data digunakan untuk mendukung penulisan teks. Data berasal dari bahan yang dikumpulkan untuk mengkaji sebuah topik tulisan. Akan tetapi, data yang digunakan harus dipersempit. Data dipersempit untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah. Jadi, bahan-bahan yang dikumpulkan lebih terfokus. Data tersebut kemudian dijadikan pegangan penulis dalam menjelaskan topik yang telah ditentukan. Sumber data dapat Anda peroleh dari buku-buku referensi, majalah, hasil wawancara, jurnal ilmiah, atau situs-situs internet. Itu dia mengumpulkan data dari berbagai sumber. Lanjut langkah yang ketiga, menyusun kerangka. Kerangka dalam penyusunan suatu teks digunakan sebagai pola dasar yang akan dikembangkan menjadi suatu teks utuh. Nah, kerangka disusun mulai dari sederhana hingga rumit. Secara sederhana, kerangka teks terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Dari kerangka tadi dikembangkan menjadi suatu kerangka yang lebih detail. Kerangka pada teks eksplanasi harus disesuaikan dengan struktur teks eksplanasi. Jadi, kerangka dalam menyusun teks ekspansi harus meliputi pernyataan umum sebagai pendahuluan, penjelasan proses atau penjelasan isi, dan penutup. Nah, penutup dalam teks ekspansi dapat berupa simpulan, pernyataan, atau interpretasi. Itu dia menyusun kerangka teks. Oke. Nah, dalam membuat kerangka teks, penulis dapat menyusun kerangka secara teratur. Oke, nah itu dia. Jadi, langkah yang keempat, yang kelimanya, mengembangkan kerangka menjadi kerangka ekspansi. Di sini, kerangka yang telah disusun dapat digunakan untuk menulis teks ekspansi. Kerangka tersebut dikembangkan dengan data dan referensi yang telah dikumpulkan. Proses pengembangan kerangka menjadi teks ekspansi tergantung pada tingkat pemahaman penulis terhadap materi yang ditulisnya. Dengan menggunakan data dan kerangka yang sudah dibuat, kegiatan menulis teks ekspansi dapat dilakukan dengan kreatif, mengalir, dan nyata. Data yang telah dikumpulkan juga berfungsi agar karangan tidak menumpuk dengan permasalahan lain. Nah, oleh karena itu, pengembangan kerangka menjadi suatu karangan harus sistematis dan terarah. Alur pengembangan juga harus disusun secara teliti dan cermat. Semakin sistematis, logis, dan relevan pada tema yang ditentukan, semakin berbobot pula tulisan yang dihasilkan. Itu dia langkah-langkah penulisan teks ekspansi. Coba kita lihat contohnya. Ini dia. Kita tentukan topiknya, kita tentukan tujuannya, kita lihat temanya, baru kita tulis kerangka karangannya. Nah, dari kerangka karangan ini baru kita kembangkan dengan menambahkan gagasan penjelasnya. Oke? Nah, itu dia materi kita yang pertama. Kita lanjut ke materi kita yang kedua. Yang ketiga, maaf ya, yang ketiga. Nah, materi yang ketiganya menyunting teks ekspansi. Menyunting atau mengedit adalah memperbaiki tulisan atau naskah karangan agar terhindar dari kesalahan. Dalam Kamus KBBI, menyunting berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap diterbitkan dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi atau pilihan kata, dan struktur kalimat. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa menyunting ini adalah kegiatan memeriksa dan memperbaiki naskah atau teks. Nih, ada unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan penulisan huruf, kata, lambang, bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Syarat-syarat kalimat efektif itu sebagai berikut: logis, hemat, dan padu.
Logis di sini, apabila makna kalimat yang dapat diterima jalan pikiran atau akal sehat manusia. Itu logis ya. Hemat di sini, apabila kalimat tersebut yang disusun tidak menggunakan kata secara berlebihan. Itu hemat. Dan yang padu ini, apabila hubungan antar unsur dalam kalimat tidak sepadan. Itu dia. Lanjut yang keempat, struktur kalimat yang baik harus menggunakan unsur SP. Subjek, predikat. Akan tetapi dalam unsur tertentu dapat digunakan kalimat tidak lengkap. Oke, yang kelima, keterpaduan paragraf terjaga dengan baik. Sebuah paragraf padu memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan, kesatuan, urutan kalimat, dan koherensi. Itu dia unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan teks eksplanasi. Kita lanjut. Langkah-langkah menyunting sebagai berikut. Yang pertama, kita baca kalimat demi kalimat secara teliti digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Langkah yang kedua, membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks tersebut. Nah, yang ketiga, kita periksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, baru kita memperbaiki keruntuhan paragraf yang tidak tepat. Nah, dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambahkan paragraf yang runtun. Nah, itulah dia materi menyunting teks eksplanasi. Nah, semoga Ananda bisa memahami materi kita kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.